Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. NPM saya 1815310597, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai manajemen sumber daya manusia. Baiklah, kita akan langsung ke soal dan jawabannya. Nomor 1. Jelaskan dengan pendapat Anda apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dan uraikan dengan singkat unsur yang terkandung dalam manajemen sumber daya manusia. Jawabannya, manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang ditentukan. Unsur-unsur yang terkandung dalam manajemen sumber daya manusia, yang pertama ada manusia. Manusia yang paling menentukan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Yang kedua ada money atau uang. Uang merupakan alat atau tools yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji, tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan, serta berapa hasil yang akan dicapai dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada material atau bahan. Dalam usaha untuk mencapai yang hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan atau materi sebagai salah satu sarana. Yang keempat ada mesin atau mesin. Di kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Yang kelima ada metode atau metos. Yang keempat ada mesin atau mesin. Di kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Yang kelima ada metode atau metos. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Yang keenam ada market atau pasar. Memasarkan produk barang tentu sangat penting, sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli kemampuan konsumen. Soal nomor 2 beserta jawabannya. Unsur-unsur organisasi. Secara sederhana, organisasi memiliki 3 unsur, yaitu ada orang, ada kerjasama, dan ada tujuan bersama. 3 unsur organisasi itu tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi saling kait atau saling berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh. Adapun unsur-unsur organisasi secara terperinci adalah: yang pertama, personil atau man adalah sebuah unsur yang sangat penting karena memiliki peran dan tingkatan masing-masing. Yang kedua, kerjasama atau teamwork, yaitu setiap anggota harus bekerja sama dalam melakukan tugas serta tanggung jawabnya. Kerjasama juga sangat dibutuhkan dalam organisasi agar hasil yang diinginkan lebih cepat terwujud. Yang ketiga, tujuan bersama. Umumnya seseorang membentuk atau bergabung dalam sebuah organisasi memang memiliki tujuan yang sama. Yang keempat, ada peralatan atau equipment, yaitu tujuan dalam organisasi memerlukan peralatan sebagai sarana dan prasarana agar bisa dicapai. Contohnya kantor, gedung organisasi, uang, material, SDM, dan sebagainya. Yang kelima ada lingkungan atau environment. Lingkungan mencakup berbagai bidang seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, peraturan yang berlaku, hingga masalah anggaran. Yang keenam ada sumber daya alam. Kehidupan berorganisasi bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor alam yang tidak terduga seperti perubahan cuaca, iklim, tanah, flora, dan fauna. Soal nomor 3 beserta jawabannya. Dalam kasus-kasus tertentu, ahli MSDM menggunakan pengukuran-pengukuran untuk menjelaskan dimensi-dimensi dalam MSDM, diantaranya adalah: soal nomor 3 beserta jawabannya. Dalam kasus-kasus tertentu, ahli MSDM menggunakan pengukuran-pengukuran untuk menjelaskan dimensi-dimensi dalam MSDM, diantaranya adalah: jawabannya, yang pertama, kepuasan karyawan adalah reaksi positif
para karyawan terhadap suasana kerja secara keseluruhan, baik itu mengenai pengawas, supervisor, mereka gaji, maupun rekan kerja. Yang kedua, ada identifikasi karyawan. Karyawan-karyawan yang mengidentifikasi diri sebagai bagian dari perusahaan akan merasakan bahwa kesuksesan atau kegagalan perusahaan terkait dengan diri mereka. Yang ketiga, ada komitmen karyawan. Adalah unsur penting dalam keterikatan karyawan terhadap perusahaan. Komitmen menggambarkan bagaimana karyawan mau bekerja melebihi deskripsi kerja yang diberikan perusahaan. Yang keempat, ada kesetiaan karyawan. Terhadap suatu perusahaan menciptakan perilaku positif dalam organisasi yang dapat memotivasi karyawan lain untuk berlaku lebih baik dibandingkan yang diharapkan. Yang kelima, ada performa karyawan. Dapat dilihat dari kualitas produk dan layanan yang dihasilkan sebuah perusahaan dan interaksi dengan konsumen, serta timbal balik dari konsumen kepada perusahaan. Soal nomor 4 beserta jawabannya. Henry Fayol mengajukan sejumlah prinsip yang berkaitan dengan fungsi pimpinan untuk mengorganisasi dan 4 di antaranya berhubungan dengan pemahaman model mekanisme, yaitu jawabannya 1. Prinsip spesialisasi, sarana terbaik untuk mendayagunakan tenaga individu dan kelompok. Yang kedua, prinsip kesatuan arah, semua pekerjaan harus dikelompokkan berdasarkan keahlian. Yang ketiga, prinsip wewenang dan tanggung jawab, manajer harus mendapat pendelegasian wewenang yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Yang kelima, prinsip rantai skalar. Rantai skalar adalah jalur keseluruhan komunikasi vertikal dalam sebuah organisasi. Soal nomor 5 beserta jawabannya. Seorang manajer perlu mengetahui kepuasan kerja karyawannya karena mempunyai efek pada kinerja. Bagaimana hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja karyawan? Jawabannya, kepuasan kerja dapat menentukan tingkat kinerja karyawan yang tinggi maupun rendah. Adanya tingkat kepuasan kerja diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan dalam memperoleh hasil kerja yang baik, dalam menghasilkan produktivitas yang baik.